Lah, sekarang kita berada di SD Negeri 2 Janggala. Di sini ada Ibu KS-nya. Assalamualaikum, Ibu. Ibu udah bang? Menghilang. Assalamualaikum. Udah bang, Ibu? Alhamdulillah. Aduh, udah ngisi naon, Ibu? Iya. Absen ya? Menuju di karelasnya. Mohon atuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ya. Iya. Ibu Mantri, berapa jumlah guru di sini sekarang? 6 orang. 6 orang. 7 sama Ibu Mantri ya. Berarti setiap kelas terisi semuanya oleh guru ya. Kelas 2 enggak? Oh, kelas 1 dan kelas 2 di itu ya, disatukan. Oh, guru agama. Iya, Masya Allah. Ken lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga bisa bertemu, bisa berjumpa dengan murid-murid kita tersayang ya. Iya. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, semua manusia itu kan punya amanah masing-masing. Amanah itu banyak kan Bapak Ibu ya. Yang pertama, ibu yang sudah menikah, amanahnya itu sebagai ibu buat anak-anaknya, istri buat suaminya. Bapak sudah menikah berarti punya amanah sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami harus seperti apa, itu amanah. Terus pekerjaan ini juga amanah, karena tidak semua orang bisa loh seperti kita. Meskipun ayah kasebut nak guru itu terkadang dianggap kasta terendah. Apa-apa guru tuh selalu dikorek-korek kesalahan. Guru dikasih tunjangan sautik rame seluruh jagat raya. Betul. Jadi kayaknya tuh guru itu betul-betul pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka tuh pinginnya seperti itu. Ya. Nah, jadi tolong Bapak Ibu sekarang harus ingat kita punya amanah tadi ya. Masyarakat. Sebagai anggota masyarakat harus seperti apa? Karena kita jangan egois, jangan hablum minallah saja, hablum minanasnya nggak ada. Kita bagus ibadahnya, kita bagus puasanya, tapi ke tetangga ngasih senyum aja susah. Iya, jadi hablum minanasnya juga harus gitu. Saya kesini pun tentunya punya amanah, karena sekarang saya sebagai pengawas pendamping di Cidolog ini, dan SD Negeri 2 Janggala ada di bawah bimbingan saya kalau di jadwal. Jadi ini amanah saya, salah besar kalau bertemu tuh hanya dengan Ibu Mantri saja gitu. Jadi saya juga harus membimbing semuanya supaya yuk kita sama-sama memajukan SD Negeri 2 Janggala. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk yuk kita luruskan lagi niat gitu. Niat Bapak Ibu kesini itu mau apa, seperti itu. Kan innamal a'malu biniat ya Bapak. Innamal a'malu biniat, kata Rasulullah, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dan menjadi guru sudah menjadi pilihan Bapak Ibu. Niatnya harus niat karena Allah. Karena kita sudah berjanji sama Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap sholat juga suka dibaca.
Jadi kita sudah berjanji pada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita, hidup kita, mati kita, sholat kita, ibadah kita, semuanya itu hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Sekarang pun ke sini itu pilihan. Kita harus bismillah, aku ke sini dalam rangka ibadah. Nah, niatkan ibadah. Jadi akhirnya kita akan tenang. Abaikan mikir, jadi guru mah gajihna leutik gitu, bongan saha tuh milih hayang jadi guru. Kalau mau kaya jangan mau jadi guru, Bapak Ibu jadi pengusaha saja, insya Allah kaya. Terus kumaha tuh guru tuh menang kaya sanes gitu. Tugas utama Bapak Ibu adalah guru. Nanti selepas dari sini ada waktu mau berbisnis silahkan, tapi prioritas utama adalah guru. Jadi setelah tanggung jawab di rumah, yang Bapak sebagai suami, sebagai ayah, Ibu sebagai istri, sebagai ibu, tugas yang berikutnya adalah di sekolah di sini. Gitu. Setelah itu silahkan untuk bisnis atau apa. Kita terlalu fokus ke materi, ke uang, justru kita akan merasa terbebani, susah segala macam. Tapi ketika kita perbaiki ibadah kita pada Allah, kita perbaiki sholat kita tempuh jalur langit, keduniawian itu datang sendiri. Meskipun tuh blog gitu ya, kita serba cukup gitu. Jadi intinya hati kita minimal tenang gitu ya Bapak Ibu. Mau nyanyi heula nya Bu. Ini teh doa sebetulnya. Di Cidologku bertugas, dampingi SD agar jadi sekolah berdaya. Setiap hari pergi, tunggangi kuda besi, dengan bahagia sepenuh hati. Besar jasamu untuk manusia, besar gunamu karena ilmu. Berikan kedamaian dengan diiringi ketabahan. Nah, ciptaan Maya Sofa. Iya, jadi itu sebenarnya doa waktu itu perjalanan. Saya berpikir, aduh aku tugas di Cidolog tiap hari deh, aduh gitu kadang-kadang. Tapi saya orangnya anti mengeluh. Makanya saya tulis di sini, di Cidolog ku bertugas dampingi SD agar menjadi sekolah berdaya. Nah, saya tuh ingin setiap sekolah yang saya datangi, mudah-mudahan kedatangan saya menjadikan rahmat. Karena hadirnya orang itu kan bisa mendatangkan maslahat, bisa mendatangkan madarat. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kehadiran saya itu bisa membawa angin perubahan, bisa jadi para malaikat datang gitu, amin. Meskipun saya mengakui saya jauh dari kata solehah ya, tapi saya berdoa, ya Allah, aku ikhlas, aku ridho, aku akan menjalankan amanah saya seperti itu. Mudah-mudahan diterima ya. Nah, saya ingin sekolah yang saya datangi itu jadi sekolah yang berdaya. Daya itu kan memiliki power, memiliki kekuatan. Banyaklah berdaya di sini. Kan di sini banyak potensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru, oleh siswa-siswanya atau murid-muridnya juga. Kita jangan berbasis kekurangan kita. Tadi kata Ibu, saya mada melek IT, saya mah gaptek. Oke. Tadi ya Ibu siapa namanya? Mohon orang Ciparai. Mohon abi malah gaptek. Jangan berbasis kekurangan. Ibu bisa misalkan minta bantuan orang lain dan data-data Ibu kasihkan. Ini seperti ini, bagaimana yang progres saya, seperti itu. Karena kita harus berkolaborasi dalam berbagai hal. Kan keterampilan abad 21 itu diantaranya berkolaborasi dan berkomunikasi kan. Kan ada 4 C itu. Nah, silahkan itu manfaatkan. Terus misalkan, da abi mah anom kene masih aya nu sepuh moal wakana naon, atuh tuh cek sepuh kok cek ayin udah mama keun we ibu mah dato sepuh atuh kumaha saha nu arek maju nya.
Di sini kita tidak ada istilah senior, tidak ada istilah junior. Tidak ada istilah nu ieu mah ASN, nu ieu mah honorer. Kita ketika masuk ke sini kita guru gitu ya. Jadi abaikanlah itu embel-embel seperti itu. Kita sama kok, kita guru gitu. Dan ketika kita jadi guru, guru itu tentunya orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmu walaupun hanya satu ayat. Baru dah baca bismillah itu kan satu ayat aja. Kita guru udah menyampaikan seperti itu, berarti orang berilmu itu kan penerusnya para nabi. Masya Allah kan, luar biasa. Ini patut kita bangga bahwa kita sekarang menjadi pewaris para nabi. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Rasulullah yang lainnya ya. Oke. Terus tadi saya di lagu itu setiap hari pergi. Karena kalau tidak ada halangan saya pasti ke sini ya, maksudnya ke Cidolog. Tunggangi kuda besi. Nah, itu si motor itu jimat eta. Kuda besi. Itu Bu. Itu kan aslinya saya punya motor itu motor Beat. Karena saya ditugaskan di Cidolog, setelah saya survei jalannya indah sekali, itu ngadadak ka dealer, Bu. Itu motor itu Januari kan itu. Jadi bulan Januari apa Februari awal ya, saya lupa. Saya datang ke dealer, saya pilih motor, pokoknya saya pingin yang ada giginya. Jadi poin pertama tadi, Bapak Ibu, mari kita perbaiki niat sama-sama. Saya juga perbaiki niat. Di sini Ibu KS-nya luar biasa ya. Tadi kalau bisa disebutkan dengan keterbatasan usia yang tidak bisa lompatan, tapi kan semangatnya bagus gitu. Nah, di sini kalau nanti ada yang mau daftar jadi KS, mangga persiapan dari sekarang. Jadi kepala sekolah itu perlu dicatat tidak perlu pintar secara akademik. Kenapa? Karena jadi kepala sekolah, jadi pengawas sekolah, jadi karena ini manajemen orangnya. Di sini seni yang harus dikedepankan. Seni memimpin itu seperti apa? Di sini Ibu KS saya lihat karena pendampingan pertama saya juga ngorek-ngorek ini Bu seperti apa nih. Saya ngomong-ngomong sama Ibu ini itu sebetulnya sedang direkam oleh saya. Jadi komitmen Ibu perubahan sekolah seperti apa ya. Itu walaupun tidak wawancara langsung sama Ibu, saya rekam, saya catat dan itu sebagai bahan laporan kemarin saya waktu pendampingan ke-1. Intinya kita sama-sama yuk majukan SD Negeri 2 Janggala ini. Niatnya harus lurus ulah bengkok-bengkok. Jangan terlalu ngejar nate duit dari sekolah ieu mah eueuh duitan. Ya, betul. Aduh. Mohon murid oge kan kebayang kan sarta Ibu tadi juga ini hanya satu dusun. Kalau kita ngitungnya ke materi, tapi ingat tadi kita kan niatnya ibadah gitu. Kita harus ingat bahwa Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka ketika kita ikhlas di sini. Nah tadi kalau ibu bapak mau bisnis silahkan selepas dari sini. Bubar dari sekolah jam berapa Bu semuanya? Jam 12. Mungkin maksimal jam 2-an ya. Mohon Bapak. Mohon. Anak-anak jam 12, guru-guru kan bisa aja sampai jam 2 gitu ya. Bisa. Aduh, kapegat hujan repotnya. Iya ya Allah. Betul. Iya. Betul. Nah, setelah pulang dari sini, Bapak Ibu mau bisnis silahkan. Ya, jual pulsa atau jual apa gitu. Dan saya juga sama, Bu. Alhamdulillah pembisnis, Bu. Oh iya, Bapak apa Bapak bisnisnya? Oh, Masya Allah. Kenapa sekolah ini tidak diterus? Apa itu? Oh, Ibu pupuk. Oh, Pupuk tani. di mana? Buka pupuk teh? Di bumi. Di mana Bumi teh? Caket sarang Ibu. Di Hegar mana? Oh, pupuk ya. Alhamdulillah. Berapa? Oh, ada aturan. Oh, Masya Allah. Kalau Ibu apa?
Ikut suami. Ikut suami. Kalau ibu cantik apa? Boleh silakan bisnis, tapi jangan sampai ini terganggu. Karena orang biasanya kalau sudah senang bisnis, tugas yang di sininya gurunya katoler-toler. Asal mohon kewajiban utama seperti itu. Boleh sedikit cerita, saya juga dulu saya kan awal-awal itu jadi guru honorer ya di SMA Negeri 1 Banjarsari. Terus jadi GBS waktu itu. Alhamdulillah GBS tuh gajinya 460.000 tahun 2003, terus ada peningkatan jadi 700. Iya alhamdulillah, mohon GBS. Nah setelah itu Masya Allah itu karunia dari Allah, kita jadi PNS tuh nggak ribet ya alhamdulillah. Saya waktu honorer sebelum PNS ya Bapak Ibu, waktu jadi GBS juga saya itu satu membuat produk sendiri semprong. Terang semprong anu di karena katel kompornya waktu itu kompor minyak tanah dipanggang, diangkat giling ke tangan saya, maka kalau megang tangan saya jika parud. Karena dari dulu tukang gereleng-gereleng nu panas. Kalau tidak kan disegitigakeun gitu. Nah, katanya semprong buatan saya tuh enak. Kenapa enak Bapak Ibu? Karena bumbunya bumbu cinta. Dan dari semprong itu saya bisa beli motor. Beli motor Oni Darling. Motor back to modelnya bahwa lamanya itu dari jual semprong, bikin semprong. Kan Masya Allah tuh. Makanya kalau mau bisnis sebetulnya ya kan di mana ada kemauan di sana ada jalan gitu. Tapi saya tetap mengamalkan ilmu saya waktu itu. Terus saya juga jadi sales makaroni Bu. Jadi kalau pulang ngajar dari SMA saya tuh bawa makaroni di belakang. Saya ke warung-warung Bu, nganterin ke warung-warung. Luar biasa sekali ya. Aduh ini ya. Setiap hari waktu di SMA itu saya buka les bahasa Inggris anak SMA. Jadi pulang ngajar, jadi dijadwalkan saya nganterin makaroni itu hari apa gitu. Jadi seminggu tuh kan maunya ke warung nggak poe, di warung ini seminggu gitu. Jadi di rolling kan. Jadi sisanya saya tuh ngajar les anak SMA gitu. Untuk spesial hari Minggu saya ngajar les anak SD. Selama kita mau ikhtiar, Allah itu akan memberikan jalan lah. Nah, Bapak Ibu pun seperti itu. Sampai akhirnya jadi PNS. Terus saya pingin sertifikasi waktu itu. Kalau di SMA itu teka bagian wae jam, belum, karena masih banyak yang di atas saya yang belum sertifikasi. Saya ngajuin mutasi ke SMP waktu itu. Pindah ke SMP bulan Januari 2013 langsung PLPG bulan itu juga gitu. Jadi tiap ada program pemerintah saya ikuti Bapak Ibu. Kata Bapak Kepala waktu itu, silahkan Bapak Ibu guru ada program guru penggerak, silahkan daftar. Kayak gini, saya harus terus mengupgrade diri saya karena sains itu terus berkembang, ilmu pengetahuan terus berkembang. Cara pengajaran ke anak itu tentunya berubah karena zaman saya dan zaman murid saya beda, gitu. Terus saya juga pernah dengar guru saya ngomong, modal untuk mengajar adalah jadi pembelajar yang baik. Nah, saya ingat ke sana, oke. Terus saya nemu waktu itu guru penggerak angkatan 1. Tapi saya daftar ternyata belum ada kuota untuk Ciamis. Teman saya nelpon, gimana Ma daftar Ciamis belum ada, kata saya. Guru penggerak angkatan 1, 2, 3 Ciamis belum ada. Nah ketika angkatan 4 baru Ciamis ada. Berarti kalau di Ciamis itu angkatan 1 saya. Tapi kalau di Indonesia kan angkatan keempat. Waktu itu saya temui Bapak Kepala langsung, Bapak udah dibuka ya untuk guru penggerak. Saya daftar, oh bagus. Jadi Bapak Kepala tuh antusias sekali, yang lain ajak. Iya Pak, saya juga ngajak, mudah-mudahan pada ikut gitu.
Cuma waktu itu daftar ya alhamdulillah saya setiap prosesnya lulus ya Bapak Ibu ya. Setiap prosesnya lulus dan dimudahkan lah, kan ada beberapa tahap. Sampai tiba waktunya ada kita ada simulasi mengajar juga Bu. Langsung ya online. Mungkin sudah sang suami ya. Jadi ketika itu praktek ngajar juga nugelo anyar. Nah, itu muridnya, oh, kudu kikiwan. Oh, anak-anak. Iya, ini ibu bagikan ya, gitu. Jadi si nu burung, anak saya kan liatin gitu. Si mama kenal. Jadi kalau kenapa? Mohon. Iya, saya angkatan pertama di Kabupaten Ciamis. Covid, Bu. Akhirnya terus angkatan 11-nya. Saya angkatan keempat. Ya, waktu itu saya ikuti gitu. Saya angkatan terlama belajarnya 13 bulan. Oh, ibu 13 bulan. Sekarang hanya 6 bulan. Saya 13 bulan. 2 kali lipat ya. Luar binasa. Jadi angkatan 1, 2, 3, 9 bulan. Saya juga di jadwal itu 9 bulan, hanya ada perubahan dari P4TK menjadi BBGP. Nah, karena ada perubahan itu di tengah-tengah mandeg gitu. Jadi nah, ketika mandeg itu kita dianjurkan oleh dinas itu untuk diseminasi ke sekolah-sekolah, mengamalkan ilmu yang waktu itu prematur gitu kudu dipapatahkeun ya, kita ngajak akhirnya membludak lah. Angkatan 7 Ciamis banyak pendaftarnya. Waktu itu karena kita sering keliling-keliling sekolah waktu itu. Jadi kalau kudu ngukur cek rencana berarti orang nu perjasanya. Oh. Cek awet jadi sombong keikhlasanna kaganggu. Ya, oke, kita masuk jadi BBGP, belajar lagi. Nah, di sana ada surat bahwa untuk calon kepala sekolah harus memiliki sertifikat guru penggerak. Tidinya abi mundur, Bu. Mau diteruskeun CGPT. Itu kunaon, mungkin aja jadi kepala sekolah gitu. Terus kata ibu saya, kapan cina baheula hayang jadi kepala sekolah? Dulu emang saya berkeinginan ingin jadi kepala sekolah karena almarhum bapak saya ingin jadi kepala tapi tidak pernah kesampaian. Intinya nama saya nggak mau jadi kepala sekolah lah. Sampai dari dinas kan suka ada monep ya, ke guru penggerak di monep. Terus bagaimana siap nanti untuk pemberkasan jadi kepala sekolah? Kata saya, Pak, kita berhak nolak kan? Kenapa? Saya tidak mau, saya tidak bersedia. Kata dinas, ya boleh-boleh aja sih. Dan itu mah anjuran, syarat jadi kepala sekolah harus guru penggerak. Kalaupun menolak ya mangga-mangga saja. Dapat tujuan saya mah bukan untuk mengejar itu, cek Abi teh. Terus dia bilang, oh gitu, Pak, tapi kalau bisa jadi pengawas, daek dah Pak. Waktu itu. Terus kata dari distrik, ari si ibu mah sok kamawa ya nyarios teh. Aturanana oge, kepala sekolah, sanes pengawas gitu. Ya kalau seperti itu saya mau jadi guru selamanya. Terus berjalannya Bunya, berjalan sampai asal CGP calon guru penggerak menjadi guru penggerak. Nah, ujung-ujungnya dinasim PKB teh undangan untuk mengikuti uji kom pengawas. Hah? Kata saya, serius ya? Serius? Jadi ingat kata-kata waktu itu kan? Waktu itu. Kalau main pengawas saya mau gitu. Gini kan? Nah, di sana dilema muncul. Aduh, saya udah ngumpulin berkas buat naik pangkat. Itu teh Bu ya, saya udah ngumpulin berkas. Kenapa? Karena itu jadi udah 4 tahun saya belum naik pangkat kan. Kenapa? Karena waktu sebelumnya mau naik pangkat bermasalah, nilai PAK saya tidak sesuai antara PAK sama apa tuh namanya Bu? SK. Angka kreditnya tuh beda. Komanya teh udah ngumpul yang lain mah udah masuknya, tidinya kan galau tadi, aku dilema. Aya 2 undangan teh.
daftar uji kom pengawas apa uji kom ganti japung naik pangkat? Aduh, iya kudu nu mana gitu. Aduh, saya teh bingung ngomong. Pengawas dulu. Terus iya kata dari distrik kebijakan bisa saja berubah. Kalau naik pangkat, insya Allah bakal terus. Tapi kalau jadi pengawas sekarang kebijakannya seperti ini, tahun nanti bisa jadi kebijakan berubah. Mumpung dipermudah gitu, akhirnya bulat teh. Oke, saya daftar uji kom pengawas. Nah, akhirnya ditempatkan di mana? Di Cidolog. Alhamdulillah, luar biasa. Tapi ya tadi karena niat saya untuk ibadah, kan kita sebagai khalifah ditempatkan dimanapun selama itu bumi Allah kita ikuti gitu. Ya, kita mah masih di bumi, ikuti gitu alurnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tadi kinerja ya, kan bukan akhir, pokoknya bulan Juni itu kita harus sudah beres segala sesuatunya. Mudah-mudahan sekarang bulan Mei semuanya sudah beres, diupload segalanya. Jadi target lah, harus bertarget. Apapun yang kita lakukan bertarget. Jadi nanti, apalagi sekarang Pak Tony sedang berangkat, nanti malam lah tanya lagi bagaimana sudah sampai mana gitu, sudah berapa persen sekolah kita supados regreg pamitos beres engke banyak yang harus kita lakukan ya. Oke, berarti kinerja on proses ya, on proses. PMM-nya ini suka pada dibuka tidak? Bagaimana Bu, suka buka PMM Bu? Kadang-kadang ya seri bang tariknya kumaha ieu PMM suka dibuka? Suka Bu. Suka. Bapak osok Pak? Osok. Alhamdulillah. Ibu atas gaduh sertifikat sabaraha? Atau 5. Atas 5. Alhamdulillah. Bapak atas gaduh sabaraha sertifikat? Aya 4. Ibu atas gaduh sabaraha sertifikat? Acan. Kami eta sertifikat eta wios dilebetkeun kana eta ikeun apa? Iya. Wios. Oh. Ada kan kolomnya juga. Terapi kumaha saur paton biar jarang 2 terapi kumaha saur Ibu. Itu sesuai ada kolom di sana, ketika kita butuh di-upload di sana, upload aja. Selagi masih bisa di-upload, mau 2, mau 3 juga mangga gitu. Ibu sudah berapa? Banyak. Amin. Banyaknya berapa, Bu? Alhamdulillah, keren. Ayo ini nih, semangat sayang. Minimal satu baemahnya keureuy aksi nyata nu paling horeamnya sigana. Iya. Iya. Oh, 2024 baru hiji. Alhamdulillah, tapi ya Bu ya, sakitu oge. Pokoknya silakan genjot lagi PMM-nya. Kita target aja pokoknya setiap minimal 1 bulan atau kita aksi nyata hiji atuh gitu. Pokoknya by target lah. Kalau misalkan kemarin Mei, April sibuk dengan Lebaran, sekarang Mei ya sibuk persiapan ulangan anak, Juni juga persiapan samenan dan sebagainya dan persiapan liburan. Nanti kan 32 ya. Bagusnya mah yang 32. Soalnya iya. Alhamdulillah, aya genep Pak. Sip. Pokoknya iya. Nya ayo kejar. Seremanya. Iyalah alhamdulillah. Pokoknya sekarang genjot lagi. Pokoknya baca ketika aksi nyata. Yuk barengan bantuan yuk aksi nyata gitu. Kita berkolaborasi aja. Iya, sok berkolaborasi. Nah, terus hati-hati tapi di sini mah kayaknya jauh dari mana-mana. Bilih ya gular-goler bisi aya nu ngarampid. Soalnya kemarin dirancah kan aya ngabobol perpustakaan. Perpustakaanna bukuna seep sadaya. Buku di kilo saur tos kapendak malingnya di kilonya teh 1,5 juta. Kengi atosna si jelema eta nu maok teh.
Jabaning nu maok tos gaduh mobil deui nya. Jadi maok teh dangang mobil gitu dan beureun buku cik abi teh teu isin teh ku mobil Gusti. Viralkan berapa na TikTok atau teh. Jangan buruk. Ini bulan kemarin kan, nah jadi hati-hati tapi si Gana dia mah jauh kemana-mana piraku. Iya. Oh mohon paur lah. Betul. Abi pas aya kabar eta nya, alah cenah perpustakaan itu aya buku abi kabayang rapot. Karena buku rapot kadang sok di meja guru kan singgal loler. Ya aku mikir, aduh, eta rapotna kumaha? Akhirnya saya nanya gitu, rapot aman nggak? Aman, rapot mah alhamdulillah. Si Gana malingna masih karunyangeun berenang ya, untuk dirampit. Mohon si Gana. Nah, mata kan kita waspada harus tetap, karena kita tidak tahu musibah itu datangnya kapan ya. Pokoknya ini aman lah, ini kunci jangan sampai gimana lah. Fisik, soalnya kejahatan tuh bukan karena ada niat saja. Ketika ada kesempatan mereka masuk, ambil gitu ya. Jadi harus tetap waspada. Jadi yang poin-poinnya yang pertama tadi apa Bu, Bapak? Perbaiki niat ya. Kita harus perbaiki niat semuanya. Terus kita harus lillah sesuai dengan nama dusunnya, sukalillah. Jadi apapun kita lillah. Lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. PMM-nya genjot, kinerja sok segera selesaikan Ibu Mantri ya. Terus kita sekali lagi harus berbasisnya itu berbasis aset, jangan berbasis kekurangan. Tambahan lagi saya ucapkan terima kasih kepada KKG PAI dan KKG olahraga ya, PJOK karena sudah sukses kemarin menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa ya. Dan untuk lomba-lomba ini baik FLS2N, O2SN, Pentas PAI itu setiap tahun rutin kan Pak? Iya. Nah kita coba curi start dari sekarang. Misal kelas 3, 4, 5 atau kelas 3, 4 lah. Kelas 3, 4 dalam 1 bulan ini misalkan anak-anak harus bisa mukodimah pidato. Misal. Jadi untuk kelas 3, 4, 5 lah. Nanti kita kan bisa kesaring, bisa nyaring saha ya budak ya. Ulah eusina mukodimah we wungkul pembukaannya supaya terus mereka tuh tampil ke depan gitu. Jadi dalam bulan pertama minimal mukodimahnya. Terus misal ini maaf ya ini contoh aja ya Bapak ya, mudah-mudahan Ibu di sini bisa dipraktekkan. Misalkan hari Senin ini ada 2 anak yang tampil di depan sebelum belajar tuh anak-anak minimal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus alhamdulillahirabbil alamin kan itu susah kalau tidak terbiasa mah ya misalkan ama ba'du sampai ke puji syukur nah gitu minimal 2 orang tapi sebelumnya dikasih dulu kertas anak-anaknya di print ditek-tekan salit ewang silakan ini hafalin di rumah masing-masing nanti dikasih waktu seminggu nanti siapa yang akan tampil duluan gitu kelas 3, 4, 5 aja gitu supaya jadi nanti teh kita bisa nyaringnya mudah iya ya nu lancar teh geus kabayang ya budak teh nu wanter geus pede nah kalau itu udah bisa mukodimahnya saeutik-saeutik apa tuh namanya dari isi pidato tapi ulah panjang teuing saeutik heula. Jadi Bapak Ibu atau bikin dulu teks pidato lengkapnya tapi engke potong-potong kan. Jadi gitulah nungtut asana bakal nantinya tidak akan berabe teuing gitu. Gitu. Jadi ti ayeuna siapkeun terus misalkan FLS2N kemarin apa saja Bu ikut lombanya? Kria ya? Iya, Kria sama Solo. Ya sok aja. Misalkan kalau guru kelas kita ngelatih anak nyanyi. Kemarin solo vokal nyanyi lagu apa? Tuhan ya. Ya minimal lagu itu ajarin lagi ke anak yang lain. Minimal vokalnya terlatih. Semuanya anak-anak kita nyanyi lagu ini yuk gitu. Nyanyi bareng aja.
nyanyi bareng. Teu naon ada nyanyi bareng kajang samen atuh lagu eta. Nya, kan laguna kemarin ada 3 ya? Ditampilkan iya. Ada 3 lagu, misalkan ibu taunya misalkan 1 lagu nyantet nu eta, mun apal 2 lagu mah enggak. Misalkan sakelas ieu nyanyi lagu ieu. Soalnya saya juga dulu sempat di tingkat SDMI pernah kan nyanyi teh masih ingat sampai detik ini saya masih ingat. Ibu Purma guru saya waktu itu, sekarang sudah jadi ibu kepala. Dia nyanyi sekelas tuh nyanyi teh anu lawannya angin mamiriku pasang geuning Bu masih ingat tapi ka ayeuna. Jadi jadi memori itu kuat gitu, terus ingat keur padorong-dorong dina panggung sama masih ingat waktu itu. Nah jadi sok anak kasih aja lagu yang kemarin, jadi tampil KB anak tuh atoh ketika di depan tuh tentu bapak ibu juga pernah ngalamin ya. Duh orang teh asa pangwahna we baju anyar gitu nya. Aduh, nyanyi padahal batur teu nempo urangnya, tapi kita yang di atas merasa aku nah itu mental. Ih, atoh kacida. Nuju muludan sama emut nyanyi acuk bungur anu weuteuh. Kaantelan getah nangka. Hayu batur uang reureuh. Naon deui nya ka dituna teu inget ah. Nya seperti itu ya. Siap Bapak Ibu untuk melakukan yang terbaik. Iya. Iya. Jadi kita kan sedang mengamalkan firman Allah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita saling nasihat-menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita sharing ya, dan kita tidak boleh ada yang merasa aku paling bisa loh, aku paling pinter, jangan. Kita semuanya sama gitu. Terus di sini misalkan aduh abi mada izin abi mah pangbudakna gitu. Cicing we nging nyenengnya. Terus misalkan tapi anak zaman now kalau sudah segala bisa justru adabnya berkurang. Nah, Neng jangan sampai gitu juga. Jadi harus imbang. Kadang-kadang Bu, budak ayeuna mah pinter tapi adabnya hilang, etikanya hilang. Kasaluhureun teh teu sopan da ngarasa mah mah pinter. Aya batur teh rada kumaha gitu nya. Nyinyir enggak seperti itu. Kenapa? Karena si ibu yang satu sudah agak berusia itu sudah banyak makan asam garam dulu seperti itu. Dia mengalami apa? Anu budak leutik camtang tuh bisa jadi kolot. Ya, si ibu-ibu mah ngora geus kolot eukeur. Eta budak eta mah budak keneh teuing nepi henteu kolot jika si ibu. Ya, intinya kita harus seperti Rasulullah yang tidak merasa paling pinter, dengan menganggap semua yang hadir itu sebagai sahabat, kan? Gitu. Jadi semua di hadapan Rasulullah itu mereka itu sahabat. Padahal waktu itu Rasulullah itu pemimpin ya, pemimpin negara, pemimpin agama, tapi tidak merasa paling wah. Ya, dan luar biasa henteu naonnya namina teh henteu menyepelekan anak muda. Ketika ada perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan-segan memberikan panji kepada Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih anak, masih remaja, masih muda, gitu. Karena percaya ini anak punya kekuatan, gitu. Terus Rasulullah juga sangat menghargai yang ada di usia di atas beliau. Abu Bakar As-Siddiq kan ada di atas beliau. Rasulullah menghormatinya, menghargainya, walaupun tetap menganggap mau salhureun, mau sahanapun Rasulullah tuh merangkul sebagai sahabat. Model saya sekarang, misalkan di sini ada Ibu Mantri, usianya di atas saya, kita jadi sahabat gitu ya. Ibu Mantri ingin izin bersahabat dengan Abi. Punya sahabat. Iya, enak kita bisa berpelukan. Gitu Ibu, jadi saya tuh ingin membangun keakraban. Mungkin orang bilang kamu teh kudu jaim saeutik, nggak ada jaim-jaiman ya, nggak ada jaim-jaiman. Yang ketika saya udah masuk ke Cidolog, saya sudah jadi anggota keluarga Bapak Ibu.
Jadi kalau saya ke sini karena saya udah anggota keluarga SD Negeri 2 Janggala. Saya juga ingin memajukan ini gitu. Mohon ya minimal bantu doa. Dari laporan dari laporan mah insya Allah itu juga selalu saya sampaikan baik ke Pak Korwil ataupun ke yang lain gitu, ke pengawas yang lain. Begini loh keadaan di Cidolo gitu. Tapi ya intinya kita bersabar saja. Kalau ada bantuan sekecil apapun dari manapun kita terima dengan bahagia tentunya. Dan saya ingatkan kembali, tolong Bapak Ibu jangan sampai mengatakan kata-kata yang negatif. Karena setiap yang keluar dari lisan kita itu doa. Jadi yang keluar tuh harus hal-hal yang positif gitu. Atau begini, Ibu misalkan emang gaptek tadi. Saya akui saya gaptek, tapi saya bisa anu. Nah, gitu. Pokoknya jangan sampai merendahkan diri kita sendiri karena itu bisa jadi doa. Dan itu tuh kekuatan loh doa itu. Kekuatan yang maha dahsyat. Iya, aku bisa, aku pasti bisa. Aku banyak temen kok gitu. Temen saya baik-baik. Saya setiap hari gitu, pokoknya mah saya tuh sok narsis di depan diri saya sendiri. Oke, iya. Halo Maya. Hello Maya, how are you today? Saya jawab sendiri, I'm fine gitu. Oh, ketika bahagia apapun akan terasa ringan. Tapi ketika kita tidak bahagia, masalah bekiloba. Jadi ulah cangcaya. Terus da cina manusiawi, orang sedih, orang manusiawi. Tapi sekali lagi kita ingat segala sesuatu udah ada yang mengatur. Nyata Allah. Ibu, ayeuna loba ciciladeun salah sorangan, kunaon make nganyuk. Itu. Jadi ulah nyalahkeun batu, salahkeun diri sorangan. Jang naon baheula nganyuk kan geus dinikmati dulu. Terus anak kumaha ya udah tinggal ikhlas. Ngadoa ke Allah, ya Allah mampukan aku untuk membayarnya, melunasinya. Betul, kita nikmati aja hidup. Titip, jangan besar pasak daripada tiang. Ketika kita eueuh irongeun ti mana jang mayarna ulah wawanianan loba teuing anjuk ngahutangnya Bapak Ibu. Gaya hidup coba kurangi. Misal batur meuli mobil, urangnya kapanasan, urang kudu boga mobil kawas batur, nepi ka sagala nganjuk ti ditu nganjuk ti dieu. Saya rasakan dan Bapak Ibu juga sok mangga rezekinya sing barokah. Jangan sampai Bapak Ibu digaji saeutik ku nagara tapi henteu kakesangan, keur masa eutik teu barokah. Coba kita yang menurut orang lain sedikit tapi kita barokah karena kakesangan. Kita ngeblang-blang berkeringat itu Masya Allah kita bakal berkah duitnya. Banyak orang kaya tapi rezekinya tidak barokah, habis semuanya. Betul ya. Jadi ketika ada anak jajanan misalkan nggak apa-apa, berarti itu rezeki buat mereka. Kita jangan cangcaya bahwa rezeki itu akan kembali pada kita gitu ya. Mangga abdi mah yang ditarosan ya, pada naros seputar KBM, seputar apa, yuk mangga sedikit mohon. Mangga Ibu bayar narosan Bu. Kalau di kelas mah gak ada masalah ya, administrasinya beres. Kalau ada masalah ke KKG aja, kita jangan sampai ketinggalan apapun informasi. Misalkan minta modul ajar sok ke KKG ulah. Jadi di Cidolog mah kudu saling lah ulah pak koret-koret gini nu ieu gaduh sumputkeun jang sorangan, jang naon gitu. Ya mendingan kita punya ini nih, aku punya ini, share di grup KKG. Bapak misalkan nih saya punya yang terbaru nih gitu Pak, share aja biar orang lain tahu. Ulah pak pelit-pelit. Terus tos mun aya sok di ATM, kayak di print. Pokoknya di meja itu ADM harus ada. Ngabsen tiap hari, ngabsen nggak Bu? Ngabsen ya, selalu ya. Oke. Sok. Informasi lebih lanjut. Untuk saat ini belum PPGT, ya tunggu aja insya Allah. Jadi apapun ada informasi terbaru akan selalu di-share. Kalau tidak sama saya nanti sama Pak Korwil seperti itu, karena kita samalah dununganana di Disdik.
karena saya kesini kepanjangan tangan dari Disdik juga, jadi apapun mau dikorektkan ya, info PPG, info segala macam. Kan kada kadang ngiringan ke CGP, CGT, sadayana diusahakan padanya. Terus ulah sieun misalkan dah kita kadang diuji tuh ku teu lulus ya kan. Kita jadi patah semangat ulah. Tahun Bapak honor, Heeh. 15 tahun menceritakan Heeh. kesan Iya. sambil menangis. Iya. Alhamdulillah lulus oke. Iya, alhamdulillah ya. Gini, saya nanya ke BBGP langsung kemarin. Pak, maaf, saya mau tahu nih, kenapa saya punya temen yang satu itu dia tuh pintar banget, Pak. Pengalamannya tuh banyak sekali. Daftar CGP nggak lulus, Pak. Teman saya satu lagi asalnya biasa-biasa saja. Asalnya dia tuh cuek gitu dia orang nantinya. Tapi kok lulus tuh? Bagaimana itu, Pak? Saya tanya asli. Dia gini Bu. Gini, ketika ngisi esai ada yang terpaku pada teori. Dia nulisnya terlalu banyak teori. Emang teori anu, tapi pengalaman dia sedikit. Tapi ada dia menceritakan pengalaman dia. Jadi kami tuh pinginnya yang seperti itu. Jadi pengalaman yang dia rasakan ketika jadi guru seperti apa, yang dia ikuti apa saja. Terus pernah nggak kita misalkan mendapatkan masalah di dunia pendidikan, misalkan kita jawab pernah. Masalah apa itu? Kita sebutkan A, B, C, D, E. Bagaimana Anda menyelesaikan itu? Iya, seperti itu. Jadi dia pinginnya tuh lebih ke yang kita lakukan, terus sesuai itu jeung teori yang dibuat para ahli. Lamun nuku orang dilakukan sesuai dengan para ahli, itu pasti lulus gitu. Gitunya Bapak beli. Tapi misalkan kalau daftar masih belum lolos juga, mungkin ada hal lain nih, ada sesuatu kesalahan. Jangan terus coba lagi karena kita tidak tahu rencana indah apa di depan sana ketika kita mau berjuang. Sampai nangis kamarnya ngomong Bu Cina abis nangis. Abi ternyata Cina mama tungguannya Cina bisi paya listrik atau Iya. paya jalan mah abi teh nungguan kalah mewek. Panik kalah mewek. Ingat bahwa urang susah. Nah, seperti itulah. Betul. Iya. Akhirnya kieu meningkat. Aku lulus ya. Iya. Pas buka kamari lulus alhamdulillah. Iya. Iya, anu wajahna ketika diwawancara rada jutek, so iye, wah tang si coret langsung. Abi nangis di paling dia nungguan. Anjeunna nangis di itu abi teh da ciro. Jadi aya orang anu baragegah baragege siga sok pinter, mereka tuh kurang suka. Jadi ya biasa aja. Kita mah normal, tapi ulah jangan seperti orang Sunda teuing. Jangan seperti orang Sunda, Pak. Orang Sunda itu kenapa? Orang Sunda itu segala aya katiasa ulah. Mohon, nging. Tapi gini aja, misalkan misalkan saya ditugaskan di tempat terpencil, tapi tadi teh saya tidak terlalu berbasis pada kekurangan, keterbatasan diri pasti saya punya gitu, tapi saya akan terus berusaha. Nah udah kebayang, pasti orangnya halus ya, jadi visioner orangnya. Tamat kayaknya mah ulah guru di saya teh pugu marales, aduh lain coret langsung dicoret. Iya sekolah penggerak mau bener ya mah, kan judulnya kayak penggerak, lamun cicing wah kan jadi pendiam. Iya, kalau mau ngomong sama saya bebas lah kapanpun ya. Bapak Ibu mau cerita di sana Bapak kadang sering kali itu ya kita cerita aja, sharing. Pokoknya bebas, kita keluarga, tidak ada istilah saya guru, ibu pengawas, kita biasa aja. Kita sama manusia. Ya, pokoknya tujuan ayo lah kita majukan Janggala 2 ya, amin. Tuh Edi nu bae narosan. Kalau ada di sini nanti
Aha. Kita harus semangat. Betul. Semangat. Jalan orang kota. Betul. Pokoknya kita harus tetap semangat. Lihat ke sini, Masya Allah. Semua pada punya sertifikat PMM. Keren sekali. Nah, itu jangan sampai dinina bobokan keadaan lah, geus boga ieu PMN 2023 ge loba. Geus cukup. Nging Bun, lanjut. Dan memang yang bisa diupload sekarang yang mulai 2023 ya? Iya. Yang sebelumnya nggak kepake kan? Nah, nanti kalau nggak kepake lagi 2023, misalkan di 2024 bisa. Jadi ya sok we lah. Ayeuna targetna usahakeun we sabulan nyeun aksi nyata hiji gitu we dina telatna. Nyatanya semangat semuanya. Lamun lah pami ada apa-apa mah bisa calling we nya atau sumping ka ditu kita bercerita sepuasnya. Terima kasih Bapak Ibu, jaga kekompakan, majukan potensi anak kali ya. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.